Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan adalah Bapak Evangelis Niko Hosea. Beliau akan membawakan tema anggur di Kana. Sebelum hambanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mohon kesediaan Pastor Juni Bale untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Pastor. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, malam hari ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan boleh kerjakan dalam hidup kami. Setiap kebaikan yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup kami hari lepas hari. Malam hari ini Tuhan kami percaya bahwa Engkau boleh memberikan kami kesempatan yang baik. Boleh memberikan kami kesempatan untuk boleh belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Bapak kami berdoa, Engkau urapi setiap kami. Engkau urapi hamba-Mu, Bapak Evangelis Niko Hosea yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan tolong urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan yang boleh hamba-Mu sampaikan kepada kami, itu boleh mendapatkan tempat yang baik dalam hati kami masing-masing, supaya benih itu boleh bertumbuh dan menghasilkan buah dalam setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, biarlah kebenaran firman Tuhan malam hari ini boleh disingkapkan, boleh dijelaskan, boleh disampaikan kepada kami dengan bahasa-bahasa yang dapat kami pahami dan mengerti ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Kami berdoa buat setiap teman kami, rekan kami yang belum sempat masuk dalam Zoom ini. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau tolong mereka, supaya mereka pun boleh bersama-sama kami berkumpul ya Tuhan di dalam Zoom ini untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan malam ini sebelum kami beristirahat ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, berbicaralah kepada kami ya Tuhan malam ini, karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Amin. Amin, amin. Waktu saya serahkan kepada Bapak Niko Hosea. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Ayu. Selamat malam Bapak Ibu, saya diberikan tema yang akan menjadi tema pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu anggur di Kana. Saya mau konfirmasi dulu apakah slide PDF saya sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah ya, Pak. baik. Sudah. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Yohanes 2 ayat 1-11. Semua pembahasan saya menggunakan Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua yang diterbitkan oleh LAI. Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua ini dipercaya oleh para ahli biblika sebagai Alkitab yang terjemahannya lebih mendekati teks aslinya dan lebih menggunakan bahasa kekinian. Mari saya mengajak, saya mau perkenalan, ini ada nama saya, ada email saya, ada WA dan nomor line. Seperti biasa saya hanya bisa sampai jam 9, tadi karena soalnya mulainya terlambat, saya sudah hadir jam 8 kurang 15 ya di ruang Zoom. Saya sudah hadir jam 8 kurang 15, jadi jam 7.45 saya sudah hadir. Saya hanya bisa sampai jam 9, jika Bapak Ibu ingin memiliki pertanyaan atau tanggapan, silakan langsung menghubungi saya. Oke, saya mengajak kita membaca Yohanes 2 ayat 1-11 dari terjemahan baru edisi kedua. Saya akan membaca ayat yang ganjil. Mulai ayat 1 saya mengajak Bapak Ibu sekalian membaca ayat genap mulai ayat 2. Ya, saya bacakan Yohanes 2 ayat 1-11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Silakan Bapak Ibu. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau dari aku, Ibu? Saatku belum tiba. Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter.
Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, istilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sudah itu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka membawanya. Pemimpin pesta itu pun mencicipi air yang telah menjadi anggur itu. Ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Setelah itu ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ada 4 hal yang bisa kita pelajari dari peristiwa anggur di Kana nih, Bapak Ibu. Hanya 4 hal saja ya. Pertama, hal apa yang bisa kita pelajari di peristiwa anggur di Kana? Pertama, orang percaya itu pasti mengalami masalah di dalam hidup. Orang percaya pasti mengalami masalah di dalam hidup. Saya bacakan tadi Yohanes 2 ayat 3 yang sudah kita baca. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Pasangan yang menikah tersebut, Bapak Ibu, itu berada di Kana nih. Kota Kana yang di Galilea. Kalau kita melihat Yohanes 2 ayat 1 tadi, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Sehingga kemungkinan besar pasangan yang menikah ini, mereka adalah orang Israel. Nah, hal ini membuktikan Bapak Ibu bahwa orang percaya yang saleh juga tetap bisa mengalami masalah. Kalau kita melihat kisah Ayub di Ayub pasal 1 sampai Ayub pasal 2, Bapak Ibu bisa melihat Alkitab masing-masing di rumah. Ayub pasal 1 sampai Ayub pasal 2, Ayub itu seorang yang saleh, Bapak Ibu ya. Saya bacakan Ayub pasal 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub, orang itu saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub, orang yang saleh dan jujur pun menghadapi masalah. Dalam satu hari, kekayaannya ludes, anaknya meninggal. Bahkan Ayub mengalami sakit penyakit. Nah, hal itu membuktikan orang saleh pun, orang percaya yang saleh, yang rohani, yang takut akan Tuhan juga bisa menghadapi masalah. Saya bacakan khusus ayat Ayub pasal 2 ayat 10 ya. Saya bacakan, saya mulai dari ayat 9 deh. Bapak Ibu bisa membaca di rumah juga mulai dari Ayub pasal 2 ayat 9 sampai 10. Saya bacakan dari terjemahan baru edisi kedua. Ayub pasal 2 ayat 9 sampai 10. Istri Ayub berkata kepada Ayub, masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutukilah Allah dan matilah. Nah, kemudian apa jawab Ayub terhadap jawaban istrinya? Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan bebal. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saya ulang ya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Orang percaya yang saleh pun itu bisa menghadapi masalah. Saya bandingkan dengan kisah Paulus di 1 Korintus 4. 1 Korintus pasal 4 ayat 11 sampai 13. 1 Korintus 4 ayat 11 sampai 13. Saya bacakan buat kita semua. 1 Korintus 4 ayat 11 sampai 13. Sampai saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Paulus saja mengalami lapar, haus, telanjang, dipukul, hidup mengembara, dan semua penderitaan itu. Jadi gini Bapak Ibu, poin pertama yang ingin firman Tuhan katakan kepada kita. Alkitab itu tidak pernah menjanjikan orang percaya untuk kaya, sehat, dan bebas dari masalah. Itu tidak ada di Alkitab. Alkitab menentang teologi kemakmuran.
Karena teologi kemakmuran mengatakan jadi orang percaya, orang Kristen, itu pasti kaya, sehat, bebas dari masalah. Itu tidak ada di Alkitab. Alkitab tidak pernah menjanjikan orang percaya untuk kaya, sehat, dan bebas dari masalah. Justru Tuhan izinkan masalah datang kepada orang percaya untuk membawa orang percaya semakin kudus dan menyerupai Tuhan Yesus. Kita tahu Roma pasal 8 ayat 28 saya bacakan. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Begitu pula Roma pasal 6 ayat 22. Namun sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahnya ialah hidup yang kekal. Semua hal itu Tuhan izinkan terjadi pada diri orang percaya kepada Kristus itu untuk membawa kita makin kudus. Bahasa teologisnya membawa kita dalam pengudusan yang bersifat progresif. Makin hari kita makin kudus. Tuhan pakai semua hal yang terjadi dalam hidup kita untuk memproses kita makin hari makin kudus. Grafik kekudusan kita makin hari makin meningkat, pengudusan progresif, sehingga kita bisa menyerupai Tuhan Yesus. Termasuk saat Tuhan izinkan masalah, nggak masalah. Itu kalau Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita, jangan berpikir, oh ini masalah pasti dari setan. Loh, tadi di Ayub ya, kalau kita ngomong Ayub pasal 2 ayat 10, itu tadi menarik Bapak Ibu. Kalau kita ngelihat dengan jelas, Ayub pasal 2, tadi ya, saya baca ulang sekali lagi. Ayub pasal 2 ayat 10 tadi yang sudah saya bacakan itu jelas mengatakan apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk. Jadi kalau Tuhan izinkan kita menghadapi masalah, pasti ada maksud Tuhan untuk memproses kita makin kudus dan menyerupai Tuhan Yesus. Poin pertama. Kemudian poin kedua. Dalam tradisi Yahudi, Bapak Ibu, keberadaan anggur dalam pesta itu merupakan hal yang penting. Di tradisi Yahudi, keberadaan anggur itu salah satu hal yang fundamental, hal yang harus ada di dalam pesta. Karena mereka budaya saat itu nggak ada ini ya, nggak ada minum soft drink, Coca-Cola, dan sejenisnya nggak ada tuh zaman itu. Anggur itu merupakan hal yang penting, sehingga mereka itu pasti sudah mempersiapkan jumlah stok anggur yang banyak. Tidak mungkin mereka mengadakan pesta perkawinan tanpa persiapan. Itu tidak mungkin. Apalagi pesta zaman dulu, itu di tradisi Yahudi itu beberapa hari. Sehingga tidak mungkin kalau mereka tanpa persiapan stok anggur. Nah, tapi menariknya meskipun mereka sudah mempersiapkan, meskipun mereka sudah punya stok anggur yang harusnya sudah dihitung, tapi faktanya mereka tetap kekurangan anggur. Di pasal 2 ayat 3 yang sudah kita baca tadi. Mereka kehabisan anggur, mereka kekurangan anggur. Nah, hal ini mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu ya, bahwa meskipun kita sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan baik dalam hidup kita, masalah tetap masih bisa terjadi. Ya, apakah kita boleh mempersiapkan segala sesuatu dalam hidup? Boleh. Firman Tuhan aja ngomong sebelum membuat menara, kita harus membuat perhitungan. Boleh kita mempersiapkan segala sesuatu, bahkan harus kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mempersiapkan segala sesuatu. Tapi kita percaya gini ya, kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Meskipun kita bisa mempersiapkan yang terbaik, tapi kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Faktanya, meskipun pengantin ini mempersiapkan stok anggur dalam jumlah yang cukup, faktanya toh juga kurang kok. Nah, bahwa meskipun pengantin itu sudah mempersiapkan dengan baik, toh pengantin itu harus sadar mereka tidak mengendalikan segala sesuatu yang terjadi waktu perkawinannya. Nah, begitu pula kita nih. Kita mempersiapkan segala sesuatu dengan baik itu harus dilakukan. Tapi kita harus percaya kita bukanlah pemegang kendali mutlak di dunia ini. Segala sesuatu itu masih bisa terjadi yang luput dari perhitungan kita. Bisa. Kita sudah, misal ya, saya kasih contoh. Kita sudah menyetir kendaraan pelan-pelan di jalan tol.
kita menyetir kendaraan pelan-pelan di jalan tol, kita sudah melakukan bagian kita. Tapi bisa jadi ada kecelakaan karena mobil lain yang menabrak kita, atau mobil dari jalur sebaliknya. Kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, sehingga kita itu harus bersandar kepada Tuhan Yesus yang mengendalikan segala sesuatu di dunia ini. God is always in control. Tuhan Yesus tetap memegang kendali mutlak di dunia ini. Tidak ada yang luput dari kendali Tuhan. Tuhan Yesus pemegang kendali mutlak di dunia ini. Bahasa teologisnya itu the sovereignty of God, kedaulatan Tuhan. Tuhan mengendalikan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Kemudian, poin kedua yang bisa kita pelajari dari perikop ini, peristiwa mujizat anggur di Kana. Dalam menghadapi masalah, Bapak Ibu, kita itu harus tetap beriman dan taat kepada Tuhan Yesus. Ayat 3 dan ayat 5-9. Saya bacakan buat kita semua ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ayat 5-9. Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Maksudnya tempayan di situ untuk pembasuhan itu apa? Di tradisi Yahudi, sebelum orang masuk ke rumah orang, itu akan dilakukan pembasuhan kaki ya, karena mereka zaman dulu kan belum ada mobil tuh. Mereka jalan kaki, naik unta, naik segala macam hewan. Nah, itu kan akan berdebu, akan kotor, sehingga perlu bejana untuk membasuh kaki sebelum masuk menginjakan kaki ke dalam rumah. Saya lanjutkan ayat 7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu, kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka membawanya. Pemimpin pesta itu pun mencicipi air yang telah menjadi anggur itu. Ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Setelah itu ia memanggil mempelai laki-laki. Menariknya, Bapak Ibu, setelah Maria mengetahui bahwa mempelai kekurangan anggur, apa yang dilakukan Maria? Maria langsung datang kepada Tuhan Yesus. Maria langsung datang kepada Tuhan Yesus. Karena Maria tahu siapakah Tuhan Yesus itu. Kalau kita ngelihat ya di peristiwa waktu Maria diberitahu oleh malaikat akan mengandung juru selamat, saya bacakan Lukas 1 ayat 30 sampai 33. Lukas 1 ayat 30 sampai 33. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Begitu pula Lukas pasal 2 ayat 11. Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias di kota Daud. Dan ayat 19 ya, 19 itu terkait gembala-gembala menceritakan kepada Maria apa yang dikatakan malaikat-malaikat ya. Namun Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Waktu Maria diinformasikan nih tentang bahwa dia akan mengandung dan akan melahirkan Tuhan Yesus, Maria itu sudah diberi informasi siapa bayi yang akan dikandung, yaitu juru selamat, anak Allah, yang tentu kalau namanya anak Allah pasti berkuasa, adalah Tuhan. Sehingga karena Maria sudah mengetahui siapakah Yesus, bahkan sejak Tuhan Yesus sebelum dalam kandungannya, karena malaikat sudah menginformasikan, maka Maria tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, anak Allah yang sanggup menolong dalam permasalahan anggur di perkawinan di Kana itu kurang. Nah, Maria begitu tahu mereka kekurangan anggur, Maria langsung datang kepada Tuhan. Kita langsung berharap. Kalau Maria itu langsung datang kepada Tuhan Yesus, Maria tidak ada diskusi, tidak ada pembicaraan ini bagaimana. Maria langsung datang kepada Tuhan Yesus. Apakah kita langsung datang kepada Tuhan Yesus atau kita mengandalkan uang, koneksi, kemampuan kita dan lain-lain?
Saya membandingkan ini dengan Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17 ayat 5-8 ya. Ini ayat yang pasti kita sudah tahu ya. Yeremia 17 ayat 5-8. Saya bacakan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang bersandar pada kekuatan manusia fana, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak gundul di padang belantara. Ia tidak akan melihat datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah tandus, di padang gurun, di padang garam yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai, dan tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mantan gembala saya dulu di gereja yang lama itu pernah mengeluarkan satu statement yang menarik ya. Saya ingat sampai sekarang. Gembala saya dulu di gereja yang lama itu mendidik anak-anaknya dengan untuk beriman itu caranya sederhana. Caranya begini. Kalau anak-anaknya sakit atau anak-anaknya sedang membutuhkan sesuatu, gembala saya itu mengajarkan anak-anaknya. Apakah kamu sudah berdoa? Langkah pertama, kalau sedang dalam masalah, sakit, ada anak-anaknya membutuhkan sesuatu, orang tuanya selalu bertanya, kamu sudah berdoa dulu nggak? Apakah kita ke dokter salah? Tidak. Ke dokter itu tidak salah. Ke dokter itu tidak salah. Tetapi, apakah kalau kita sakit itu kita mengandalkan dokternya atau kita mengandalkan Tuhan? Poin sederhananya, gampang aplikasi sederhananya. Kalau kita dalam masalah, langkah awal itu yang menentukan kepada siapa kita bersandar. Saya ulang ya. Kalau kita dalam masalah apapun itu, apapun masalahnya, langkah awal yang kita lakukan itu menentukan apa yang sebenarnya kita andalkan atau sandarkan. Nah, kalau kita dalam masalah, langkah awalnya harusnya langsung berdoa. Datang kepada Tuhan Yesus. Baru kemudian kalau mau ke dokter, tidak masalah. Tapi langkah awalnya, langkah pertama harus berdoa dulu, minta pertolongan Tuhan. Karena kita percaya Tuhan sanggup menolong. Kemudian, tindakan Maria yang memerintahkan pelayan-pelayan untuk menaati perintah Tuhan Yesus di Yohanes pasal 2 ayat 5. Saya bacakan ya, tadi Yohanes 2 ayat 5. Apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu. Serta tindakan pelayan-pelayan untuk menaati perintah Tuhan Yesus untuk mengisi buyung-buyung dengan air kemudian membawa kepada pemimpin pesta di ayat 7-9 adalah ketaatan yang merupakan tindakan iman. Hal tersebut mengajarkan Bapak Ibu kepada kita bahwa di dalam menghadapi masalah kita tidak boleh hanya bersikap pasif saja, melainkan kita itu harus aktif menaati perintah Tuhan sebagai wujud tindakan iman kita. Kan di Yakobus juga ngomong tuh ya, iman itu harus diwujudkan dengan perbuatan. Iman itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Nah, waktu Maria berkata kepada pelayan-pelayan apa yang diminta Tuhan Yesus itu lakukan. Kemudian Tuhan Yesus minta para pelayan membawa buyung, kemudian diisi air sampai penuh. Nah, bayangkan ya, kemudian pelayan-pelayan itu diminta untuk membawa tempayan yang sudah berisi air ke pemimpin pesta. Padahal pelayan-pelayan kan belum sempat ngicip ya, belum sempat icip ini udah jadi anggur atau enggak ini ya, udah jadi anggur atau enggak. Kalau di ayat 9 pokoknya pelayan-pelayan itu disuruh mencedok bawa ke pemimpin pesta belum sempat mengicip. Nah, kalau tiba-tiba misalnya masih tetap air, gimana dong? Kan mereka malu kan ya, bawa ke pemimpin pesta. Disitulah ketaatan yang merupakan tindakan iman. Yang merupakan tindakan iman bahwa kalau memang Tuhan Yesus memerintahkan sesuatu, lakukan sebagai wujud tindakan iman kita. Ketiga, Tuhan Yesus itu punya banyak cara untuk menolong orang percaya, Bapak Ibu ya. Dari ayat 7-9 kita tahu air itu berubah menjadi anggur. Bahkan kalau kita ngelihat yang menarik di ayat 10, waktu pemimpin pesta memanggil mempelai laki-laki, pemimpin pesta mengatakan, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Kalimat selanjutnya ini, tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jadi, mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus itu sebenarnya pertama, Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Itu satu hal. Kemudian kedua, anggurnya itu kualitas terbaik. Anggurnya kualitas terbaik.
Itu hal kedua. Tindakan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu dilatar belakangi oleh kepedulian Tuhan Yesus kepada kebutuhan mempelai. Sekali lagi di tradisi Yahudi, anggur itu penting. Anggur itu hal yang penting, harus ada di dalam pesta. Nah, Tuhan Yesus tahu mempelai itu butuh anggur, anggurnya habis. Dan kalau anggur habis, mereka akan dipermalukan. Sehingga Tuhan Yesus tahu kebutuhan mempelai supaya tidak malu, dan kebutuhan para tamu undangan supaya tetap bisa menikmati anggur di dalam pesta. Di Yohanes 2 ayat 10. Nah, hal tersebut menguatkan kita, Bapak Ibu, bahwa kita itu tidak perlu khawatir dengan kebutuhan kita ya. Meskipun tadi di poin pertama kita sudah melihat, masalah itu bisa terjadi. Masalah itu bisa datang pada diri orang Kristen. Masalah bisa datang pada diri orang percaya. Mempelai bisa mengalami kehabisan anggur. Kehabisan anggur itu fakta yang tidak perlu diragukan atau ditolak. Itu fakta kok, kehabisan anggur. Tapi menariknya, Tuhan tahu kebutuhan para mempelai, akan kebutuhan anggur supaya mereka tidak malu, dan kebutuhan tamu undangan supaya mereka bisa minum anggur. Kita tidak perlu khawatir dengan kebutuhan kita. Masalah bisa datang, amin. Tapi kita tahu Tuhan itu pun tahu kebutuhan kita. Masa sih Tuhan yang menciptakan kita itu tidak tahu kebutuhan kita sih? Nggak mungkin ya. Kalau di ayat yang tentang hal kekhawatiran, burung di udara saja Tuhan pelihara kok. Bunga bakung pun Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah dari bunga bakung itu. Tuhan Yesus tahu kebutuhan kita. Dan Tuhan Yesus peduli dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Tuhan Yesus sanggup menolong dengan cara natural maupun cara supranatural berupa mujizat. Supranatural di sini maksudnya adalah mujizat. Supranatural itu hal yang melampaui natural, hal yang melampaui akal kita. Nah, peristiwa mujizat Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur merupakan hal yang melampaui hukum alam. Secara kimia, mustahil air H2O, secara kimia H2O, mustahil air itu bisa berubah menjadi anggur. Mustahil secara kimia, secara natural. Tapi mujizat Tuhan Yesus membuktikan bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat yang melampaui hukum alam, yang melampaui hal-hal natural. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Hal yang dapat dipelajari dari bagian ini adalah kita tidak boleh membatasi cara-cara kreatif Tuhan Yesus di dalam menolong kita. Ini menarik ya, menariknya itu gini. Kok ya Tuhan Yesus itu kreatif ya, menyuruh mengambil tempayan, diisi air dulu, kemudian airnya berubah menjadi anggur. Kenapa Tuhan Yesus, kalau kita bandingkan dengan peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 dan 4.000 orang, itu kan Tuhan Yesus dari roti dan ikan itu langsung jret lebih banyak berubahnya. Nah, kenapa kok Tuhan Yesus, atau misalnya Tuhan Yesus kenapa kok tidak langsung memakai cara misalnya tiba-tiba muncullah anggur tanpa lewat air misalnya, tanpa melalui air yang berubah menjadi anggur. Nah, kenapa kok Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur? Atau kenapa enggak tiba-tiba misalnya dari tanah atau dari gunung batu muncul anggur gitu misalnya, air anggur. Nah, kenapa Tuhan Yesus memakai air yang berubah menjadi anggur? Tuhan Yesus itu so kreatif, Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu sangat kreatif. Tuhan Yesus sangat kreatif. Kita tidak boleh membatasi cara-cara kreatif Tuhan Yesus di dalam menolong kita. Tuhan Yesus bisa menolong kita melalui cara-cara natural. Tuhan Yesus bisa menolong kita melalui misalnya ya, kita lagi nggak punya duit nih. Kita lagi punya kebutuhan. Tuhan Yesus bisa menolong kita dengan cara yang natural. Misalnya Tuhan bisa membuat pekerjaan kita laris, usaha kita banyak pelanggannya. Atau misalnya kita sakit, Tuhan bisa menolong melalui hal natural, melalui pengobatan dokter. Atau misalnya kita menghadapi masalah kekurangan, Tuhan bisa menolong lewat bantuan orang lain, dan lain-lain. Tuhan bisa menolong lewat cara natural. Tapi Tuhan juga bisa menolong dengan cara-cara supranatural berupa mujizat. Supranatural itu sekali lagi yang melampaui natural, yang melampaui hukum alam berupa mujizat. Tuhan Yesus itu bisa menolong kita dengan cara apapun, dan kita tidak boleh membatasi cara Tuhan dalam menolong kita. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Hal yang tampaknya mustahil bagi manusia, bayangin ya, kalau tadi peristiwa kehabisan anggur, kalau misalnya si pengantin mempelai mau beli anggur lagi, repot tuh ya, harus beli anggur
perlu spend uang, cari uang tambahan, beliannya di mana anggurnya. Kalau kita menghadapi masalah yang tampaknya buntu, ingat satu hal, air saja bisa jadi anggur kok. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Keempat, poin terakhir perenungan kita. Pertolongan dari Tuhan selalu bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus dan meneguhkan iman orang percaya. Di ayat terakhir dari perikop ini, biasanya orang hanya membaca sampai ayat 10 ya. Justru saya ingin kita fokus juga baca ayat 11 terakhir dari bagian perikop ini. Saya bacakan ayat 11 dari Yohanes 2. Hal ini dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea. Perhatikan, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, kemuliaan Tuhan Yesus. Dan murid-muridnya, murid-murid Tuhan Yesus percaya kepadanya. Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Peristiwa mujizat Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur merupakan tanda-tanda mesianik dari Tuhan Yesus. Tanda-tanda bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Kalau kita membandingkan, ini Bapak Ibu bisa membandingkan di Yesaya 61 ya. Yesaya pasal 61 itu terkait dengan tanda-tanda Mesias, nubuat-nubuat tentang Mesias yang sudah dijanjikan di Perjanjian Lama ya. Bahasa Inggrisnya itu Messianic sign kalau di Alkitab ya. Yesaya 61 ayat 1. Saya bacakan. Roh Tuhan Allah ada padaku karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kelepasan dari penjara kepada orang-orang yang terkurung. Begitu pula Yesaya 35 ayat 5 sampai 6. Yesaya 35 ayat 5 sampai 6. Pada waktu itu mata orang buta akan dicelikkan dan telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang timpang akan melompat-lompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Peristiwa Tuhan Yesus menolong mengubah air menjadi anggur adalah peristiwa tanda kemesiasan Tuhan Yesus. Makanya kalau kita bandingkan di ayat 4 tadi ya, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau dari aku, Ibu, saatku belum tiba. Saatku belum tiba itu terkait dengan tanda-tanda mesianiknya Tuhan Yesus. Tanda-tanda bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, juru selamat yang dijanjikan. Nah, pertolongan dari Tuhan Yesus itu seharusnya membawa orang untuk mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Mujizat tidak boleh berhenti hanya pada peristiwa mujizat itu saja. Melainkan mujizat hanyalah tanda mesianik, tanda bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias dan Juru Selamat yang harus membawa orang mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana kita tahu? Karena di ayat ini, di ayat 11 tadi dikatakan sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Mujizat tidak boleh membawa orang hanya berhenti pada mujizat itu saja, tapi harus membawa orang melihat Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah melakukan mujizat. Tanpa orang melihat kepada Tuhan Yesus, tanpa orang melihat bahwa mujizat adalah tanda kemesiasan, maka mujizat itu sebenarnya tidak berdampak kekal. Saya ulang ya, kalau orang itu mengalami mujizat dan tidak melihat Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, tidak dibawa untuk melihat bahwa mujizat itu adalah tanda kemesiasan Tuhan Yesus, bahwa mujizat itu tidak bernilai kekal. Toh orang kalau sakit disembuhkan, nanti toh suatu waktu dia juga sakit lagi kok. Toh kalau orang misalnya Tuhan izinkan mau mati, Tuhan beri tambahan umur, toh nanti juga dia pasti mati. Mujizatnya itu hanya mujizat yang bersifat sementara di dunia ini. Tapi orang harus dibawa melihat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah melakukan mujizat supaya dia bisa mengalami mujizat terbesar, yaitu mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Pertolongan dari Tuhan Yesus selalu bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus, bukan untuk memuliakan mempelai atau pemimpin pesta. Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, Yohanes 2 ayat 11, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saya bandingkan dengan Roma pasal 11 ayat 36. Roma pasal 11 ayat 36.
Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pertolongan dari Tuhan Yesus termasuk mujizat yang terjadi harus ditujukan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Bukan untuk kemuliaan nama hamba Tuhan tertentu. Peristiwa mujizat di Kana itu tidak dimaksud untuk kemuliaannya mempelai, atau kemuliaannya pemimpin pesta, atau kemuliaannya para pegawai yang disuruh membawa air menjadi anggur, tidak. Tapi ditujukan demi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Gampangnya gini Bapak Ibu, gampang gini. Kalau ada segala sesuatu yang terjadi, termasuk peristiwa mujizat terjadi, saya percaya mujizat masih ada. Ya, saya percaya mujizat masih ada karena saya pernah mengalami itu. Sedikit share, tangan saya pernah terkena cairan thinner chat. Tangan saya pernah terkena cairan thinner chat yang untuk mengecat, cairan thinner. Kemudian tangan saya melepuh, ada keluar benjolan yang ada cairannya di tangan saya. Kemudian saya berdoa sederhana. Saya berdoa sederhana sekali. Saya berdoa, Tuhan Yesus, Engkau sanggup menyembuhkan. Kalau Engkau mau, Engkau sanggup menyembuhkan tangan saya ini, benjolan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya tidak berdoa ini ya, tumpang tangan atau bagaimana, enggak. Saya berdoa sederhana. Kalau Tuhan mau, Tuhan sanggup menyembuhkan. Sesudah saya amin, benjolan itu hilang tanpa saya pencet-pencet, tanpa saya tusuk dengan jarum. Benjolan berisi cairan itu hilang. Saya percaya mujizat masih bisa terjadi. Tapi poinnya gini, tujuannya apa? Mujizat itu ada satu kalimat yang menarik yang harus kita ingat adalah soli deo gloria. Soli deo gloria. Apakah kalau ada mujizat terjadi, itu nama Tuhan Yesus yang dimuliakan atau nama hamba Tuhan tertentu? Harusnya nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa ya. Kita semua ini pasti menghadapi masalah dalam hidup ya. Mustahil kita itu tidak menghadapi masalah, itu tidak mungkin. Ayub saja orang yang saleh saja menghadapi masalah. Paulus saja mengalami apa itu kelaparan dan ketelanjangan. Kita itu pasti menghadapi masalah dalam hidup. Mari Bapak Ibu di dalam saat teduh ini, di dalam doa pribadi kita masing-masing, yuk mari kita bawa semua pergumulan kita di hadapan Tuhan. Kita bawa semua pergumulan kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan itu loh mengatakan, Tuhan itu tidak akan mencobai kita melampaui kekuatan kita. Bahkan Tuhan itu tahu loh setiap tetesan air mata yang kita teteskan karena beratnya beban hidup kita. Tuhan tahu Bapak Ibu. Kalau kita sudah di dalam Kristus, percayalah Roma 8:28, Tuhan izinkan semua masalah terjadi untuk memproses orang-orang yang sudah di dalam Kristus untuk makin serupa dengan Tuhan Yesus. Semua masalah Tuhan izinkan untuk membawa kita makin hari makin kudus, makin hari makin serupa dengan Tuhan Yesus. Mari saat ini apapun masalah yang Bapak Ibu hadapi, bawa kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan itu mengatakan kalau di mana 2-3 orang yang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, di situ Tuhan ada. Mari bawa semua beban hidup kita kepada Tuhan Yesus. Mungkin itu masalah keluarga, masalah di kantor, masalah apapun, relasi dengan anggota keluarga, dengan orang lain, mungkin masalah studi kita, apapun, kita percaya Tuhan peduli dengan kita. Bawa masalah Bapak Ibu kepada Tuhan Yesus saat ini juga. Bapa di surga, kami percaya Tuhan Yesus tetap pemegang kendali mutlak di dunia ini. Tidak ada hal yang terjadi di dunia ini di luar izin dari Tuhan. Tuhan Yesus pemegang kendali mutlak. Tidak ada hal yang terjadi di luar kendali Tuhan. Burung di udara tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Rambut kepala kami pun Tuhan tahu jumlahnya.
Kami percaya Tuhan akan pemeliharaan Tuhan bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Kami percaya bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, masalah boleh datang, masalah pasti akan datang. Tapi kami tahu Tuhan Yesus kami lebih besar dari masalah kami. Bahkan masalah terbesar saja, dosa, sudah dibereskan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus di kayu salib. Apalagi masalah kami yang lain yang hanya kecil. Kalau masalah terbesar saja, dosa sudah dibereskan Tuhan Yesus di kayu salib. Apalagi masalah-masalah hidup kami sehari-hari. Engkau sanggup menolong. Engkau sanggup menolong ya Tuhan. Kami serahkan semua Bapak Ibu yang hadir di ruang Zoom ini. Tuhan yang menolong. Tuhan tahu setiap tetesan air mata yang dikeluarkan. Bahkan mungkin masalah yang tidak bisa disampaikan dengan bibir lidahnya karena masalahnya begitu berat. Tapi firman Tuhan mengatakan Roh Kudus tahu, Roh Kudus yang menyelidiki hati, mengetahui apa yang kita alami, dan Roh Kudus yang akan berdoa kepada Bapa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kami percaya ya Tuhan, masalah yang kami hadapi tidak akan melampaui kekuatan kami. Sebab Tuhan Yesus setia, Kau tidak akan membiarkan kami dicobai melampaui kekuatan kami. Dan kami percaya Kau akan memberi jalan keluar menurut cara dan waktu Tuhan saja. Karena Tuhan Yesus Maha Kuasa, Engkau sangat kreatif, punya banyak cara untuk menolong kami. Dan kami tahu hidup kami dalam tangan Tuhan. Hidup kami dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, masalah berat sekalipun, itu tidak akan memisahkan kami dari kasih Kristus. Dan kami aman dalam tangan Tuhan yang menjamin keselamatan kami. Bersyukur Tuhan menolong saat penyampaian firman pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya kembalikan ke Ibu Ayu.